Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya, Erlinda Kartika Putri, akan membahas mengenai Teaching at the Right Level atau TARL yang dihubungkan dengan prinsip pengajaran dan asesmen. Teaching at the Right Level atau TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Contoh diferensiasi pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten atau materi yang akan diajarkan, contohnya yaitu penyesuaian konten bisa disesuaikan dengan tingkatan capaian peserta didik. Untuk diferensiasi proses atau cara mengajarkan, guru perlu melakukan pendekatan yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Dan untuk yang terakhir, diferensiasi produk atau luaran atau performa yang akan dihasilkan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, hasil akhir atau output yang diharapkan dari peserta didik juga berbeda-beda. Kemudian, inti dari pembahasan kali ini yaitu apa kaitannya pendekatan TARL dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yang dipakai pada pembahasan ini yaitu gaya belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan kemampuan. Pertama, kemampuan atau pengetahuan awal. Sesuai dengan definisi dari TARL, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, yaitu kemampuan atau pengetahuan awal peserta didik, maka asesmen yang digunakan pun menyesuaikan kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik dapat dilihat dengan melakukan asesmen diagnostis kognitif terlebih dahulu. Selanjutnya, pemilihan asesmen dapat dibagi menjadi asesmen untuk peserta didik yang sangat mahir, dan perlu bimbingan. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi konten. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi proses juga dapat diterapkan dengan memberi lebih banyak pendampingan bagi peserta didik yang perlu bimbingan dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang kedua, kita tahu bahwa tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Oleh sebab itu, pembelajaran TARL dapat dihubungkan dengan asesmen yang sesuai dengan gaya belajarnya. Asesmen yang dipilih dapat berupa menghasilkan produk sesuai dengan gaya belajarnya. Gaya belajar peserta didik dapat dilihat dengan memberikan asesmen diagnostik non-kognitif mengenai gaya belajar. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan sosial. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan TARL juga mempertimbangkan perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan sebuah kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Dengan demikian, pemilihan asesmen yang berdiferensiasi juga mempertimbangkan kemampuan komunikasi peserta didik, baik dengan teman berupa diskusi kelompok atau presentasi, ataupun dengan guru. Asesmen yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi dapat berupa diferensiasi proses berupa diskusi kelompok dan diferensiasi produk berupa membuat produk bersama-sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan proses di mana peserta didik belajar untuk dapat beradaptasi dalam memahami situasi dan emosi ketika berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Jika sebelumnya peserta didik diberikan asesmen untuk kemampuan komunikasinya, hal tersebut sejalan dengan peserta didik untuk belajar memahami situasi dan kondisi serta mengontrol emosi peserta didik. Asesmen yang diberikan dapat berupa kerja kelompok, yang kemudian asesmen diberikan berupa penilaian sejawat. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu pendidik perlu untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pendekatan TARL.
Demikianlah presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.